Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Tuhan Gembalaku. Kita akan belajar lewat kesalahan yang dilakukan oleh seorang raja yang bernama Rehabeam, yang dimana pada zaman pemerintahannya lah kerajaan Israel mulai terpecah. Mari kita baca dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-3 sampai 11. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami.' Tapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat. Tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi." Saudara, kita bisa belajar ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Raja Rehabeam, yaitu menjadikan orang terdekatnya menjadi gembala atas hidupnya. Di sini kita tidak bisa diskriminasi umur. Memang di cerita ini orang muda memberikan pandangan yang salah atau keputusan yang salah kepada Raja Rehabeam. Memang nasihat para tua-tua lebih baik di cerita ini. Tetapi bukan artinya nasihat para tetua juga pasti betul atau harus dan selalu didengarkan. Sebab nyatanya ada nabi-nabi dan para tua-tua juga yang memberi keputusan yang salah pada raja-raja pada masa itu. Pada intinya, yang kita bisa pelajari dari cerita Raja Rehabeam ini adalah jangan jadikan orang terdekat kita menjadi gembala atas hidup kita. Sekalipun orang itu adalah orang tua kita, pasangan kita, sahabat kita, kepercayaan kita. Mari kita percayakan hidup kita seutuhnya itu kepada Tuhan. Mari kita limpahkan segala keputusan yang kita ambil, itu kita percayakan kepada Tuhan dan bukan kepada orang-orang yang kita anggap dekat. Meminta nasihat dan sudut pandang banyak orang itu harus, agar kita bisa mendapat banyak pertimbangan. Amsal pun mengatakan dalam Amsal 15 ayat 22, "Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak." Itu artinya penasihat itu harus. Bertanya pada banyak orang itu harus. Karena semakin banyak pertimbangan, maka semakin baik, saudara. Tetapi yang menjadi masalah, jika keputusan yang kita ambil berdasarkan seberapa dekat dan percaya kita kepada orang tersebut. Berapa banyak orang jatuh karena keputusan yang diambil itu berdasarkan dengan kedekatan mereka dengan orang tersebut. Dekat dengan si A misalnya, karena sudah dekat atau saudara sungkan untuk tidak menjalankan sesuai dengan pertimbangannya. Karena sudah teman sohib atau sudah dekat, sudah diberi saran, kalau kita tidak mengikutinya kita sungkan. Akhirnya kita ikuti. Keputusan yang kita buat jika berdasarkan kedekatan kita dengan seseorang, itu akan menjatuhkan kita atau itu akan membunuh kita. Kalau kita jadikan orang yang terdekat kita itu sebagai gembala atas hidup kita, maka kita akan terjatuh, saudara.
Jadi marilah kita meminta banyak pertimbangan kepada banyak orang-orang hebat, orang-orang terdekat, orang-orang yang bijaksana. Tapi biarlah keputusan yang kita ambil selalu berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan, berdasarkan pada apa kata Tuhan dan bukan apa kata orang terdekat kita. Karena hanya Tuhanlah yang bisa kita jadikan gembala atas hidup kita. Karena Tuhan Yesuslah gembala kita, gembala yang baik. Jangan jadikan orang terdekat kita atau orang hebat itu gembala kita, karena itu sama halnya dengan orang yang buta menuntun orang yang buta. Hanya Yesuslah satu-satunya gembala yang baik, gembala yang akan menuntun kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Tuhan Yesus memberkati.